Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 559. Ki Tumenggung Gending bergeser surut. Ia memang terkejut. Tetapi hanya sesaat. Kemudian bahkan Ki Tumenggung Gending itu tertawa. Katanya, "Suara cambukmu yang mengguntur itukah yang kau banggakan? Ledakan cambukmu memang dapat menakut-nakuti segerombolan kambing yang kau gembalakan. Tetapi suara cambukmu yang meskipun seperti petir, tidak dapat menakutiku." Ki Lurah Agung Sedayu tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Namun sekali lagi tangannya mengayunkan cambuknya sendal pancing. Cambuk itu sama sekali tidak terdengar suaranya, apalagi seperti ledakan petir. Namun Ki Tumenggung Gending yang berilmu tinggi segera merasakan bahwa getar cambuk itu justru seakan-akan telah merontokkan isi dadanya. "Ternyata kau memiliki ilmu iblis." "Bukan ilmu iblis. Tetapi dengan ilmuku, aku ingin membantu agar hidup sesama kita dapat menjadi lebih tenang." Ki Tumenggung Gending itu pun tertawa. Katanya, "Kau sudah kehilangan kiblat. Kau ingin dapat membuat hidup sesama kita menjadi lebih tenang, sementara itu kau telah berlatih dan menguasai ilmu untuk membunuh sesamamu. Aku memang berlatih dan berusaha menguasai ilmu kanuragan, agar aku dapat mencegah orang-orang seperti kau dan orang-orangmu, yang menyalahgunakan kemampuan ilmu kanuragan untuk tujuan yang sesat. Kau dan orang-orangmu yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi telah membujuk Kanjeng Adipati Demak untuk memberontak melawan Panembahan Hanyakrawati." Gegayuhan, Kisanak. Setiap orang mempunyai gegayuhan. Kau yang mempunyai gegayuhan. Lalu berapa korban yang telah jatuh sekadar untuk mendukungmu mencapai gegayuhanmu? Apakah dengan demikian, jika kau berhasil mencapai gegayuhanmu, tidak berarti bahwa kau telah mencapai gegayuhanmu dengan alas berpuluh nyawa sesamamu? Ki Tumenggung Gending tertawa semakin panjang. Katanya di sela-sela derai tertawanya, "Orang-orang yang bodoh dan tidak berarti, selalu menjadi korban dan tumbal bagi keberhasilan orang lain yang lebih pintar dan cerdik. Bukankah kau juga akan menjadi korban? Jika berhasil mempertahankan dirinya, maka Panembahan Hanyakrawatilah yang akan tetap duduk di singgasananya. Bukankah itu juga berarti bahwa singgasana Hanyakrawati juga beralaskan mayat-mayat prajuritnya? Kami tidak sekadar membela Panembahan Hanyakrawati, tetapi kami ingin menegakkan tatanan dan paugeran yang berlaku di Mataram. Nah, bukankah ada bedanya? Panembahan Hanyakrawati atau bukan, kami akan tetap menegakkan tatanan dan paugeran. Bukan untuk diri kami sendiri. Karena itu maka pengorbanan kami bukan untuk Panembahan Hanyakrawati. Kau tahu bedanya?" "Persetan," geram Tumenggung Gending. "Sekarang bersiaplah untuk mati." Ki Lurah Agung Sedayu tidak menjawab lagi. Sementara itu Ki Tumenggung Gending pun telah menyerang bagaikan banjir bandang. Namun Ki Lurah Agung Sedayu pun telah bersiap sepenuhnya untuk menghadapinya. Karena itu dengan tangkasnya Ki Lurah Agung Sedayu pun berloncatan sambil memutar ujung cambuknya. Sementara itu Ki Tumenggung Gending tidak lagi berniat untuk melepaskan lawannya lagi. Ia tidak berniat memancing lawannya memasuki jebakan, sebagaimana dilakukan terhadap Ki Tumenggung Derpayuda. Tetapi kali ini Ki Tumenggung Gending ingin menghabisi lawannya itu. Tetapi lawannya adalah seorang yang ilmunya sangat tinggi. Ternyata lawannya itu tidak berada di bawah kemampuan Ki Tumenggung Derpayuda. Tetapi dengan keris pusakanya yang melampaui ukuran keris kebanyakan itu, Ki Tumenggung Gending yakin bahwa ia akan dapat membunuh lawannya. Satu goresan kecil pada kulit lawannya, telah cukup untuk mengantarkan lawannya itu ke lubang kubur. Ki Lurah Agung Sedayu pun menyadari bahwa kerisnya merupakan sifat kandel yang sangat dibanggakan oleh Ki Tumenggung Gending. Karena itu maka Ki Lurah Agung Sedayu ingin mengecilkan arti keris itu bagi Ki Tumenggung Gending. Sebenarnya lah bahwa Ki Lurah Agung Sedayu dengan sengaja tidak menarik ujung cambuknya ketika Ki Tumenggung Gending menebas ujung cambuknya dengan keris yang dibanggakannya itu. Ki Tumenggung Gending memang agak terkejut, bahwa kerisnya tidak mampu untuk memutuskan ujung cambuk lawannya. "Gila senjata orang Mataram itu," geram Ki Tumenggung Gending. Sementara itu Ki Lurah Agung Sedayu menyerangnya seperti angin prahara. Cambuknya berputaran kemudian menghentak sendal pancing. Sekali-kali ujungnya mematuk seperti kepala seekor ular bandotan. Tetapi Ki Tumenggung Gending pun mampu bergerak dengan cepat. Kakinya berloncatan bagaikan tidak menyentuh tanah.
Meskipun demikian, ternyata bahwa ujung cambuk Ki Lurah Agung Sedayu mampu memburunya, sehingga seleret luka telah menggores lengannya. "Anak iblis kau," geram Ki Tumenggung Gending. Kemarahannya telah membakar jantungnya ketika ia merasa dari lukanya yang pedih itu meleleh darahnya yang hangat. Kemarahannya itu telah membuat Ki Tumenggung bertempur semakin sengit. Ujung kerisnya bagaikan lalat yang berterbangan di sekitar tubuh Ki Lurah Agung Sedayu. Meskipun Ki Lurah itu memutar ujung cambuknya sehingga seakan-akan menjadi perisai yang melingkari tubuhnya, namun ternyata bahwa ujung keris Ki Tumenggung Gending sempat juga hinggap di tangannya, sejengkal di atas pergelangannya. Sengatan itu memang mengejutkan Ki Lurah Agung Sedayu, sehingga Ki Lurah itu pun meloncat surut beberapa langkah. Yang terdengar adalah suara tertawa Ki Tumenggung Gending. Ki Tumenggung Gending merasa ujung kerisnya telah menyentuh tubuh lawannya. "Kau akan mati, Kisanak. Kesombonganmu bahwa kau berani menghadapi aku di medan perang ini telah menghentikan pengabdianmu kepada Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Seperti kataku tadi, Panembahan Hanyakrawatilah yang akan bertahan duduk di atas tahtanya. Jika ia berhasil, maka tahtanya akan beralaskan mayatmu pula, di samping mayat puluhan korban yang lain." Ki Lurah Agung Sedayu memandangi luka di tangannya. Ujung keris itu hanya membuat luka kecil di tangannya itu. Tetapi Ki Tumenggung itu pun berkata, "Meskipun lukamu tidak lebih besar dari seekor nyamuk kecil, tetapi warangan kerisku adalah warangan yang terbaik yang akan segera membunuhmu." Ki Lurah Agung Sedayu masih saja berdiri tegak sambil merenungi luka di tangannya. Namun kemudian katanya, "Ki Tumenggung Gending, warangan kerismu memang sangat tajam, tetapi kematian seseorang tidak tergantung kepada orang lain. Jika Yang Maha Agung masih melindungiku, maka aku tentu masih akan dapat memberikan perlawanan yang justru akan dapat menghentikan nafasmu untuk mencapai gegayuhan yang tidak sepatutnya itu. Kau masih akan melawan?" "Tentu, Ki Tumenggung. Semakin banyak kau bergerak, maka racun itu akan bekerja semakin cepat di tubuhmu. Umurmu pun akan menjadi semakin cepat pula berakhir. Sudah aku katakan, bukan kau yang menentukan umurku. Sekarang bersiaplah. Kau atau aku yang akan lebih dahulu tersingkir dari arena pertempuran ini." Ki Tumenggung Gending masih saja tertawa. Katanya, "Bagus. Agaknya kau sudah menjadi putus asa. Kau akan menghabiskan saat-saat terakhirmu dengan sikap seorang prajurit. Bagus. Ternyata kau memang seorang prajurit sejati." Ki Lurah Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi cambuknya lah yang menghentak. Tanpa suara, tetapi getarannya bagaikan meruntuhkan jantung Ki Tumenggung Gending. Demikianlah, keduanya telah terlibat kembali dalam pertarungan yang sengit. Ki Tumenggung Gending yang yakin akan menghentikan perlawanan Ki Lurah Agung Sedayu itu pun bertempur semakin garang. Sementara itu Ki Lurah Agung Sedayu pun telah menghentakkan ilmunya pula. Dengan demikian maka pertarungan antara keduanya menjadi semakin sengit, sehingga para prajurit yang bertempur di sekitarnya seakan-akan tidak tahu lagi apa yang terjadi di antara keduanya. Dalam pertempuran yang semakin sengit itu, Ki Tumenggung Gending menjadi sangat heran, bahwa lawannya itu masih saja mampu bertempur dengan garangnya. Sementara itu Ki Tumenggung Gending yakin bahwa kerisnya telah berhasil menyentuh tangannya sejengkal di atas pergelangan. "Seharusnya bisa warangan pada kerisku ini sudah mulai bekerja," berkata Ki Tumenggung Gending di dalam hatinya. Namun ternyata bahwa Ki Lurah Agung Sedayu itu sama sekali tidak terpengaruh oleh bisa warangan keris Ki Tumenggung Gending yang dibanggakannya itu. Bahkan ujung cambuk Ki Lurah Agung Sedayu yang berputaran itu tiba-tiba saja telah mematuk bahunya. Ki Tumenggung Gending itu terdorong beberapa langkah surut. Bahunya terasa sakit sekali. Tulang-tulangnya seakan-akan menjadi retak. Ki Tumenggung Gending yang sudah menyentuh tubuh lawannya dengan kerisnya, tetapi seakan-akan tidak berpengaruh itu, menjadi sangat marah. Tetapi Ki Tumenggung Gending sudah jemu berkejar-kejaran dengan Senapati Mataram. Karena itu maka Ki Tumenggung Gending sudah bertekad untuk beradu ilmu pamungkas dengan Senapati Mataram yang bersenjata cambuk itu. Bahkan yang mampu menahan pengaruh bisa dari warangan kerisnya yang sangat tajam. Jika aku berhasil, maka aku akan menyapu para Senapati Mataram yang lain dengan aji pamungkasku. Ki Tumenggung Gending masih sempat memandang langit sekilas. Matahari sudah menjadi semakin rendah. Namun Ki Tumenggung Gending ingin menyelesaikan lawannya sebelum terdengar tengara untuk menghentikan perang di hari itu. Demikianlah,
Ki Tumenggung Gending itu pun segera meloncat mengambil jarak. Ia pun segera berlutut pada satu lututnya. Ditancapkannya kerisnya di tanah, sementara kedua tangannya menggenggam hulu keris itu kuat-kuat. Keris itu pun telah bergetar, sehingga seakan-akan getaran itu mengalir dari bumi ke dalam urat-urat darah Ki Tumenggung Gending, dan menumpuk di dalam dirinya. Ki Lurah Agung Sedayu yang telah bersiap untuk menyerangnya, tiba-tiba telah mengurungkannya. Ia melihat gelagat yang kurang menguntungkan. Sehingga justru karena itu maka Ki Lurah Agung Sedayu pun segera mempersiapkan dirinya pula. Mula-mula ditingkatkannya daya tahan tubuhnya, sehingga ilmu kebalnya pun telah meningkat pula. Kemudian telah dipusatkannya nalar budinya, sehingga Ki Lurah Agung Sedayu itu pun telah bersiap pula melepaskan ilmu puncaknya. Dalam pada itu, ketika Ki Tumenggung Gending itu merasa bahwa kekuatan getar yang mengalir dari bumi telah memenuhi dirinya, maka tiba-tiba saja Ki Tumenggung Gending itu pun bangkit berdiri. Diulurkannya tangannya ke depan dengan telapak tangan yang terbuka menghadap ke bumi. Sementara itu dari ujung jari-jarinya seakan-akan telah meluncur seleret sinar yang berwarna kemerah-merahan. Namun pada saat yang bersamaan, Ki Lurah Agung Sedayu yang memandangnya dengan tajamnya, telah meluncurkan ilmunya pula. Dari sorot matanya memancar cahaya yang hijau kebiruan. Sekar Mirah yang berdiri di luar lingkaran pertempuran itu menjadi sangat tegang. Ia pun melihat benturan yang dahsyat terjadi antara dua ilmu yang sangat tinggi dari seorang Senapati Demak dengan ilmu puncak seorang Senapati Mataram. Kedua orang itu ternyata telah terguncang. Ki Lurah Agung Sedayu yang tergetar surut beberapa langkah, ternyata tidak mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga Ki Lurah Agung Sedayu itu pun jatuh terguling di tanah. Sekar Mirah pun dengan cepat berlari ke arahnya, tetapi Sekar Mirah terlambat menahan tubuh Ki Lurah Agung Sedayu. Demikian pula beberapa orang prajurit Mataram. Sehingga tubuh itu sempat terguling di tanah. Namun dalam pada itu, tubuh Ki Tumenggung Gending pun telah terlempar beberapa langkah pula. Tetapi tubuh itu pun terbanting dengan kerasnya. Terasa dada Ki Tumenggung Gending itu menjadi sesak. Beberapa orang prajurit Demak pun berlari-larian pula. Dua orang senapati bawahannya pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun para prajurit Mataram tidak menyerang mereka. Sebagian dari mereka pun berusaha melindungi Ki Lurah Agung Sedayu. Namun Sekar Mirah telah berada di sisinya pula. "Kakang," desis Sekar Mirah. Ki Lurah Agung Sedayu itu pun menarik nafas panjang. Dadanya memang terasa sakit, tetapi rasa sakit itu pun dapat diatasinya. Untunglah bahwa Agung Sedayu pun telah sempat meningkatkan daya tahannya, sehingga ilmu kebalnya pun telah meningkat pula. Ki Lurah Agung Sedayu pun kemudian telah duduk pula dengan menyilangkan kakinya. Kedua telapak tangannya yang terbuka terletak di kedua lututnya. Sejenak Ki Lurah Agung Sedayu duduk bersila sambil mengatur pernafasannya. Dalam pada itu, pasukan Demak benar-benar berada dalam keadaan yang sangat gelisah. Seorang senapati besar yang mendapat kepercayaan yang besar pula dari Kanjeng Adipati Demak, berada dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Nampaknya Ki Tumenggung Gending itu pun telah terluka dalam yang sangat parah. Dari sela-sela bibirnya, darah mulai mengalir. Para prajurit Demak kemudian telah membawa Ki Tumenggung Gending itu ke belakang garis pertempuran. Seorang tabib terbaik dari Demak yang mengikuti pertempuran itu pun segera dipanggil. Tetapi tabib itu hanya dapat menarik nafas panjang. Sebelum ia berbuat sesuatu, keadaan Ki Tumenggung Gending sudah menjadi semakin sulit. "Tidak ada gunanya, Kiai," desis Ki Tumenggung Gending. "Aku harus mencobanya, Ki Tumenggung." Tetapi Ki Tumenggung Gending menggeleng. Sementara itu Kanjeng Adipati pun telah mendapat laporan tentang keadaan Ki Tumenggung Gending. Kanjeng Adipati yang bertempur dengan garangnya itu pun telah meninggalkan garis pertempuran untuk melihat keadaan Ki Tumenggung Gending. "Ki Tumenggung," desis Kanjeng Adipati. Ki Tumenggung Gending itu masih sempat tersenyum. Dengan suara yang tidak begitu jelas ia pun berkata, "Hamba mohon diri, Kanjeng. Semoga Kanjeng berhasil." "Ki Tumenggung," nada suara Kanjeng Adipati meninggi. Namun Ki Tumenggung Gending itu pun menjadi semakin lemah. "Kita harus menyelesaikan perjuangan ini bersama, Ki Tumenggung," berkata Kanjeng Adipati selanjutnya. Tetapi Ki Tumenggung Gending sudah tidak dapat bertahan lagi. Ia pun kemudian menutup mata untuk selamanya. Kematian Ki Tumenggung Gending telah mengguncang jantung Kanjeng Adipati Demak. Karena itu maka ia pun segera bangkit.
Dengan kemarahan yang membakar jantungnya, Kanjeng Adipati itu pun meloncat kembali ke garis pertempuran. Dua orang senapati pengawalnya pun berlari-lari pula mengikutinya. Aku akan menghabisi para senapati Mataram sampai orang yang terakhir. Kanjeng Adipati Demak itu pun kemudian bertempur bagaikan banteng ketaton. Para prajurit Mataram yang berani mencoba menghalanginya, akan segera terlempar dari arena pertempuran. Dengan demikian, bersama dengan dua orang senapati pengawalnya, Kanjeng Adipati Demak itu rasa-rasanya telah berhasil mendesak seluruh pasukan Mataram itu bergeser surut. Kegarangan Kanjeng Adipati Demak itu ternyata nampak oleh Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Meskipun Kanjeng Panembahan Hanyakrawati masih lebih muda dari Kanjeng Adipati Demak, namun Kanjeng Panembahan itu sudah ditempa oleh beberapa orang yang berilmu tinggi, sehingga Kanjeng Panembahan telah menjadi seorang yang pilih tanding. "Eyang," berkata Kanjeng Panembahan Hanyakrawati kepada Ki Patih Mandaraka. "Eyang lihat. Karena Paman Pangeran Singasari terluka, maka pasukan Mataram seperti sapu kehilangan suhnya, Eyang. Sementara Dimas Pangeran Puger dan Dimas Pangeran Demang tanpa nangkil memimpin gelar di lambung pasukan, aku sendirilah yang akan memimpin induk pasukan ini." Ki Patih Mandaraka termangu-mangu sejenak. Tetapi memang sudah sepantasnya Kanjeng Panembahan Hanyakrawati sendiri yang turun ke medan. Meskipun demikian, Ki Patih Mandaraka itu pun berkata, "Aku akan menjadi senapati pengapit, wayah Panembahan. Yang sudah terlalu tua untuk turun langsung ke medan pertempuran." Ki Patih Mandaraka tersenyum. Katanya, "Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku hanya akan menonton apa yang wayah lakukan." "Baik. Tetapi aku berpesan, yang jangan terjun ke medan." Sementara itu, pasukan khusus pengawal raja pun segera mempersiapkan diri. Mereka akan berada di sekitar Kanjeng Panembahan Hanyakrawati, yang akan memimpin langsung prajurit Mataram. Namun sebelum Kanjeng Panembahan maju ke medan, maka Kanjeng Panembahan telah mendapat laporan, bahwa Ki Tumenggung Gending, salah seorang senapati besar dari Demak, telah terbunuh di medan perang oleh Ki Lurah Agung Sedayu. "Ki Lurah Agung Sedayu?" "Hamba, Kanjeng." Ki Lurah bersama istrinya sedang berusaha untuk dapat bertemu dengan Ki Sabalintang. "Ya. Aku telah mengizinkannya. Tetapi yang ditemuinya justru Ki Tumenggung Gending." Justru pada saat Ki Tumenggung Gending berusaha menyerang Pangeran Singasari yang sedang ditinggalkan oleh Kanjeng Pangeran Puger di arena. Kanjeng Panembahan Hanyakrawati mengangguk-angguk. Ia melihat sekilas. Tetapi hiruk-pikuk pertempuran kemudian telah menghalangi pandangannya. Jadi agaknya Kang Mas Pangeran Puger mengamuk karena ia telah kehilangan senapatinya yang terpercaya. Kang Pangeran Singasari yang sedang ditinggalkan oleh Kanjeng Pangeran Puger di arena. "Ya. Agaknya memang demikian, Kanjeng." "Baiklah. Biar aku sendiri yang akan menghadapinya." Tetapi demikian Kanjeng Panembahan Hanyakrawati bergerak ke garis pertempuran, terdengar suara sangkakala yang ditiup di atas gumuk kecil. Kemudian disahut oleh suara bende yang bertalu-talu. "Wayah," berkata Ki Patih Mandaraka. "Memang hari ini wayah masih belum diperkenankan memasuki arena pertempuran." "Ya, Eyang. Tetapi besok aku sendiri yang akan turun ke arena pertempuran. Aku sendiri akan menjumpai Kang Mas Pangeran Puger. Aku masih akan berusaha membujuknya. Tetapi jika Kang Mas Pangeran Puger benar-benar sudah tidak lagi dapat dicegah, apa boleh buat?" Ki Patih Mandaraka memang sudah tidak mempunyai alasan yang cukup untuk mencegah agar Kanjeng Panembahan Hanyakrawati tidak langsung berhadapan dengan saudaranya sendiri. Tetapi sikap keras Kanjeng Pangeran Puger telah menutup kemungkinan-kemungkinan lain kecuali perang. Di bawah bayang langit yang suram menjelang senja, maka kedua pasukan yang sedang bertempur itu pun mulai menarik diri. Kedua pasukan itu pun segera kembali ke pesanggerahan masing-masing. Namun Kanjeng Adipati Demak itu terkejut ketika ia melihat sosok tubuh yang terbujur di pendapa pesanggerahan Kanjeng Adipati. Sosok tubuh yang terbujur di samping tubuh Ki Tumenggung Gending. "Siapa?" Kanjeng Adipati tidak sabar menunggu jawabannya. Tangannya pun telah menyibak kain yang menutup tubuh yang terbujur itu. "Ki Tumenggung Panjer?" "Ya, Kanjeng." "Gila. Jadi Ki Tumenggung Panjer juga terbunuh hari ini?" "Ya, Kanjeng." "Siapa yang telah membunuh Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer?" "Ketika aku menunggui Ki Tumenggung Gending meninggal, aku lupa bertanya, siapakah yang telah membunuhnya."
Seorang prajurit yang lain berkata dengan wajah tertunduk. Yang membunuh Ki Tumenggung Gending adalah Ki Lurah Agung Sedayu. Senapati Mataram dari Kesatuan Pasukan Khusus, Kanjeng. Gila. Ini gila. Jadi yang membunuh Ki Tumenggung Gending hanya seorang lurah prajurit? Ki Tumenggung Derpayuda tidak berhasil membunuhnya. Tiba-tiba seorang lurah prajurit datang menghadapinya dan bahkan membunuhnya. Ki Lurah Agung Sedayu bukan seperti kebanyakan lurah prajurit yang lain, Kanjeng. Ia memiliki kelebihan melampaui seorang Tumenggung. Omong kosong. Jika ia memiliki kemampuan seorang Tumenggung, kenapa ia masih saja lurah prajurit? Prajurit yang memberikan laporan itu menggeleng sambil menjawab. Hamba tidak tahu, Kanjeng. Lalu, siapakah yang telah membunuh Ki Tumenggung Panjer? Seorang laki-laki yang masih terhitung muda, Kanjeng, jawab prajurit yang lain. Namanya Gelagah Putih. Gelagah Putih? Pangeran Puger pun mulai mengingat-ingat. Ia sudah pernah mendengar nama-nama itu. Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Pangeran Puger pun mencoba mengingat saat ia meninggalkan Mataram pergi ke Demak, dengan pengawalan yang kuat dari para prajurit Mataram. Mataram mencemaskan gangguan dari sekelompok orang yang mengaku dari perguruan Kadung Jati. Tetapi orang-orang yang mengaku murid perguruan Kedung Jati itu, bahkan bersama dengan pemimpin tertingginya, kini berada dalam barisan yang sama dengan Kanjeng Pangeran Puger untuk melawan Mataram. Tetapi Pangeran Puger tidak ingin terpengaruh oleh kenangannya itu. Karena itu Pangeran Puger pun kemudian berkata, kalian harus mengingat ciri-ciri dari orang-orang yang telah membunuh Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer. Besok aku sendiri yang akan membunuh mereka. Aku tidak tahu siapakah yang besok akan menjadi Senapati Agung di Mataram, setelah Paman Singasari terluka. Seharusnya Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer tidak perlu merunduk mereka dengan cara yang kurang terhormat, meskipun kita berada di medan perang. Tetapi Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer tidak mau mendengarkan perintahku. Aku tahu bahwa mereka bermaksud baik. Tetapi aku adalah seorang ksatria Mataram, yang tidak seharusnya menodai darah kesatriaku. Sebaiknya Kanjeng Adipati sekarang beristirahat saja lebih dahulu, berkata seorang senapati. Wajah Kanjeng Pangeran Puger memang nampak muram. Dua orang senapatinya yang terpercaya telah terbunuh pada hari yang sama. Bahkan sempat terlintas di angan-angannya, bahwa kematian Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer adalah pertanda buruk bagi pasukan Demak. Tidak. Masih ada aku. Masih ada Ki Sabalintang. Masih ada Ki Patih Tanda Negara. Meskipun pada saat Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer masih sangat berpengaruh terhadap Kanjeng Adipati, maka rasa-rasanya Ki Patih Tanda Negara itu seakan-akan telah dilupakan, namun ia adalah seorang patih yang setia, sehingga ia tidak berkisar meninggalkan Demak. Malam itu Kanjeng Adipati telah berbicara langsung dengan Ki Sabalintang, bahwa sebaiknya Ki Sabalintang langsung memegang peranan dalam pertempuran esok. Ki Sabalintang ternyata juga menaruh perhatian yang besar terhadap kematian Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer yang terjadi pada hari yang sama. Dengan demikian maka Ki Sabalintang pun menyadari bahwa Mataram memang mengerahkan kekuatan yang sangat besar untuk dengan sungguh-sungguh menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Kanjeng Pangeran Puger. Namun Ki Patih Tanda Negara yang ikut pula dalam pembicaraan itu pun berkata, ampun Kanjeng Adipati. Jangan cemas, masih banyak para tumenggung yang memiliki ilmu yang tinggi yang akan memimpin para prajurit di Demak. Masih banyak pula para pemimpin dari perguruan Kedung Jati yang akan mampu mengimbangi kemampuan para senapati Mataram. Kanjeng Adipati itu pun mengangguk-angguk. Namun justru Ki Sabalintanglah yang mengerutkan dahinya. Ia pun telah kehilangan beberapa orangnya yang berilmu tinggi. Tetapi masih ada yang dapat diandalkannya untuk menghadapi orang-orang Mataram. Namun yang dicemaskannya adalah pengaruh keberadaan seorang perempuan yang bersenjata tongkat baja putih. Keberadaan Sekar Mirah di medan pertempuran itu akan sangat mengganggu orang-orang yang telah menyatakan kesediaannya bertempur bersamanya melawan Mataram. Kanjeng Adipati, berkata Ki Sabalintang. Aku pun merasa bahwa sudah saatnya aku bersungguh-sungguh. Aku harus menghentikan Nyi Agung Sedayu yang juga memiliki senjata ciri kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Entahlah, dari mana ia mencuri tongkat baja putih itu. Atau bahkan mungkin tongkat baja putihnya adalah palsu.
Karena itu, jika aku berhasil dapat bertemu langsung dengan perempuan itu, maka aku akan dapat meyakinkan diriku sendiri bahwa aku adalah memang pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati yang besar ini. Aku akan mematahkan tongkat baja putih yang berada di tangan perempuan itu. Jadi perempuan itu adalah istri Ki Lurah Agung Sedayu, yang telah membunuh Ki Tumenggung Gending? Ya. Bagus. Kau bunuh perempuan itu. Aku akan membunuh suaminya karena ia sudah membunuh Ki Tumenggung Gending. Kemudian aku pun akan membunuh laki-laki yang terhitung masih muda yang bernama Gelagah Putih, yang telah membunuh Ki Tumenggung Panjar. Gelagah Putih adalah sepupu Ki Lurah Agung Sedayu, sahut Ki Sabalintang yang pernah bertualang di Tanah Perdikan menoreh meskipun selalu gagal. Namun Ki Sabalintang yang telah menempa diri di bawah bimbingan seorang yang berilmu sangat tinggi yang hidup di sebuah goa di lereng Gunung Telamaya, telah membuatnya menjadi seorang yang pilih tanding. Pertapa itu telah menempanya dengan berbagai ilmu kanuragan yang rumit. Balaskan dendamku, berkata pertapa itu. Aku sendiri sudah kehilangan kesempatan untuk menghukum orang-orang Mataram yang bengis itu. Aku tidak mempunyai dukungan kekuatan yang memadai. Apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Mataram itu? Seorang pangeran dari Mataram telah membunuh guruku. Pangeran siapa? Raden Rangga. Raden Rangga. Raden Rangga sudah lama tidak ada lagi. Aku tahu. Tetapi kebencianku kepada orang-orang Mataram tidak dapat aku redam lagi. Ki Sabalintang mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya. Apa yang sudah dilakukan oleh Raden Rangga terhadap kakek guru? Raden Rangga memaksa guru menghentikan tapanya. Apakah tapak kakek guru itu dianggap mengganggu pangeran yang aneh itu? Pangeran yang lebih sering disebut Raden Rangga, yang mempunyai kesaktian tidak terbatas itu? Sebenarnya guru tidak mengganggu Raden Rangga itu sendiri. Ketika Raden Rangga lewat di sebelah bukit tempat guru bertapa, ia menerima pengaduan dari rakyat beberapa padukuhan yang dilewatinya, bahwa karena guru bertapa di bukit itu maka udara di sekitarnya menjadi sangat panas. Pepohonan menjadi layu dan bahkan kering. Sawah-sawah tidak dapat ditanami, sehingga tanah yang luas di sekitar bukit itu menjadi tanah yang kering kerontang. Tidak selembar rumput pun dapat tumbuh. Apa yang kemudian dilakukan oleh Raden Rangga? Raden Rangga mendatangi guru. Raden Rangga yang masih muda itu minta guru menghentikan tapanya. Tentu saja guru berkeberatan. Ia menganggap Raden Rangga sebagai seorang anak yang datang mengganggunya. Namun ternyata bahwa Raden Rangga bersungguh-sungguh, sehingga keduanya sepakat untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan perang tanding. Mereka memilih sebatang pohon randu alas sebagai arena perang tanding itu. Randu alas? Ya. Mereka akan berperang tanding di antara dahan-dahan dan cabang pohon randu alas itu. Mereka benar-benar berperang tanding di atas pohon itu? Ya. Perang tanding yang sangat dahsyat. Semua daun, ranting dan bahkan cabang-cabang pohon randu alas itu pun runtuh sampai dahan yang terakhir. Raden Rangga itu akhirnya dapat mengalahkan kakek guru? Pertapa itu menarik nafas panjang. Katanya, itulah yang sangat menyakitkan hatiku. Pada saat itu aku baru menguasai ilmuku sampai tataran terakhir, tetapi masih belum tuntas. Karena itu ketika guruku terbunuh, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jika guruku saja tidak dapat menandingi kemampuan Raden Rangga, apalagi aku pada waktu itu. Kemudian guru menyempurnakan ilmu guru tanpa bimbingan? Ya. Tetapi semua dasar-dasarnya sudah aku kuasai. Aku tinggal menyempurnakan dan mengembangkannya. Bahkan aku merasa bahwa apa yang aku kuasai sekarang lebih baik dari apa yang dikuasai oleh guru pada waktu itu. Bahkan seandainya Raden Rangga itu masih ada sekarang, aku ingin menjajaki ilmunya yang dikatakan orang tidak ada batasnya itu. Ki Sabalintang mengangguk-angguk penuh harap, bahwa ia pun akan memiliki ilmu yang akan mampu menandingi ilmu Raden Rangga itu. Tetapi berbeda dengan Pertapa yang menjadi gurunya, Ki Sabalintang tidak mempunyai waktu sebanyak gurunya untuk menyempurnakan dan mengembangkan ilmunya. Karena itu maka Ki Sabalintang masih belum mampu memiliki tingkat kemampuan sebagaimana Pertapa yang tinggal di Goa Lereng Bukit Telamaya itu. Meskipun demikian, kemajuan ilmu Ki Sabalintang sudah memberinya kebanggaan. Ia yakin bahwa ia adalah orang terbaik di perguruan Kedung Jati. Bahkan jika perempuan yang bernama Sekar Mirah itu datang kepadanya dengan tongkat baja putihnya,
ia akan menyambutnya dengan penuh keyakinan akan dapat mengalahkannya, dan bahkan menguasai tongkat baja putihnya itu pula. Tetapi Ki Sabalintang tidak tahu bahwa pada saat-saat terakhir, Nyi Lurah Agung Sedayu itu telah mengasah ilmunya sehingga sampai pada tataran tertinggi. Dalam samadinya serta dalam penempaan diri, gurunya, Ki Sumangkar, seakan-akan telah datang kepadanya serta menumpahkan segala ilmunya itu kepadanya. Bukan hanya bekal yang diberikan oleh Ki Sumangkar, tetapi Sekar Mirah telah dimatangkan pula oleh Ki Lurah Agung Sedayu, serta dalam latihan bersama dengan Gelagah Putih dan Rara Wulan, ilmunya pun menjadi semakin lengkap. Demikianlah, maka Ki Sabalintang pun telah mengusung dua beban di pundaknya. Selain keinginannya yang melambung tinggi untuk mendapatkan Kamukten lewat dukungannya kepada Demak, ia juga dibebani oleh pertapa di Bukit Telamaya itu untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang Mataram, terutama kepada saudara-saudara Raden Rangga. Di antaranya tentu Kanjeng Panembahan Hanyakrawati sendiri. Malam itu Ki Sabalintang telah memutuskan bahwa di keesokan harinya ia harus terjun langsung di pertempuran, di antara beberapa orang yang berilmu tinggi yang sudah bergabung dengan perguruan terbesar di bumi Mataram, perguruan Kedung Jati. Namun dalam pada itu, Kanjeng Adipati Demak memutuskan bahwa Demak tidak akan merubah-rubah gelarnya. Besok pagi Demak masih akan turun dengan gelar Gajah Meta. Sementara itu para senapati di pasukan Mataram pun telah mendapat perintah, bahwa besok yang akan memimpin langsung pasukan Mataram adalah Kanjeng Panembahan Hanyakrawati sendiri. Pangeran Singasari yang terluka memang tidak akan dapat memimpin pasukan Mataram di keesokan harinya. Karena itu maka Pangeran Singasari itu hanya dapat berpesan. Hati-hatilah, Angger Panembahan. Ada orang-orang yang licik di dalam pasukan Demak. Mereka berpegang pada tatanan perang tanpa menghiraukan pertarungan senapati yang sedang berlangsung. Aku mengerti, Paman. Maksud Paman, sebagaimana terjadi pada Paman sendiri? Ya. Aku akan berada di medan bersama para senapati pengawalku. Mereka akan mencegah kelicikan-kelicikan seperti itu. Yang telah terjadi pada Paman merupakan pelajaran yang berharga, sehingga tidak akan aku abaikan. Aku akan menonton di belakang, Wayah Panembahan, berkata Ki Patih Mandaraka. Pangeran Singasari menarik nafas panjang. Meskipun sebenarnya Ki Patih Mandaraka sudah terlalu tua untuk berada di medan pertempuran, tetapi ia tentu akan didampingi oleh senapati-senapati pengawalnya yang masih lebih muda. Sedangkan Pangeran Puger Muda serta Pangeran Demang Tanpa Nangkil masih akan tetap berada di gelar pasukan sebelah menyebelah pasukan induk. Panembahan Hanyakrawati pun tidak akan merubah gelarnya pula. Gelar Cakra Biuha, yang ternyata memiliki kelebihan dari gelar Gedong Ninep yang lebih banyak bertahan. Menjelang tengah malam, para pemimpin pasukan dari kedua belah pihak pun menyempatkan diri untuk beristirahat. Sementara itu sekelompok prajurit masih sibuk mengurus kawan-kawan mereka yang terluka dan yang gugur di pertempuran. Sementara itu Ki Patih Mandaraka sendiri masih merenungi tubuh-tubuh yang terbujur membeku, yang akan dimakamkan dengan upacara keprajuritan. Silahkan beristirahat, Ki Patih, berkata seorang senapati yang bertugas. Kau sendiri tidak beristirahat? Aku besok tidak turun ke medan. Malam ini aku bertugas. Ki Patih Mandaraka menarik nafas panjang. Katanya, aku pun besok tidak bertugas. Aku hanya akan menonton permainan bunuh-bunuhan itu. Senapati itu mengerutkan dahinya. Namun senapati itu dapat mengerti perasaan Ki Patih Mandaraka yang sudah menjadi semakin tua. Sejak pertempuran itu pecah, maka setiap kali ia melihat wajah Ki Patih itu muram. Dalam pada itu di perkemahannya, Agung Sedayu dan Sekar Mirah telah memulihkan keadaannya. Ki Lurah Agung Sedayu sudah dapat menguasai kesulitan di dalam tubuhnya. Sementara itu luka di bahu Sekar Mirah sudah tidak terasa mempengaruhinya lagi. Bahkan obat-obatan terbaik yang diberikan oleh Ki Lurah Agung Sedayu seakan-akan telah menyembuhkan luka itu. Bahkan seandainya Sekar Mirah harus bertempur melawan Ki Sabalintang, luka itu tidak akan mengganggunya. Mirah, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Kanjeng Adipati Demak telah kehilangan dua orang senapati pengapitnya yang sangat dipercayainya. Karena itu, besok mungkin sekali yang akan hadir di medan adalah Ki Patih Tandanegara dan Ki Sabalintang itu sendiri. Para pemimpin dari mereka yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati yang lain, tentu merasa tidak akan banyak mempunyai kesempatan, karena Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer yang mereka agungkan itu sudah terbunuh. Ya, Kakang.
Besok aku berharap akan dapat bertemu langsung dengan Ki Sabalintang. Kesempatanmu untuk membuktikan bahwa bukan Ki Sabalintanglah yang pantas disebut pemimpin perguruan Kedung Jati. Ya, Kakang. Untuk meningkatkan daya tahan tubuhmu, agar kau tidak kehabisan tenaga selama kau bertempur melawannya, jangan lupa, butir-butir ramuan obat yang aku buat itu. Ya, Kakang. Tadi siang aku juga sudah menelannya sebutir. Kau rasakan pengaruhnya? Ya, Kakang. Jangan menunggu tenagamu menurun. Kau dapat menelannya 3 butir atau 4 butir sehari. Besok, sebelum kita bergerak ke medan, kemudian setelah matahari sepenggalah, berikutnya pada saat matahari melampaui puncaknya, dan berikutnya lagi pada saat matahari menjadi semakin rendah. Jika Ki Sabalintang mempergunakan ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati yang murni, maka kau pun dapat memamerkannya. Aku yakin bahwa apa yang pernah kau warisi dari Ki Sumangkar sudah sangat lengkap. Kau pun telah mematangkannya. Tetapi jika Ki Sabalintang melengkapi ilmunya dengan aliran yang lain, jangan segan-segan melengkapi ilmumu yang kau warisi dari perguruan Kedung Jati lewat Ki Sumangkar itu dengan unsur-unsur lain, yang dapat membuatmu semakin mapan. Ya, Kakang. Aku mengerti. Demikianlah, maka mereka pun kemudian telah memanfaatkan waktu mereka untuk beristirahat. Gelagah Putih dan Rarawulan pun telah beristirahat pula, setelah mereka sempat mempertajam ingatan mereka atas isi kitab yang mereka terima lewat isyarat dari Kiai Namaskara. Namun baik Gelagah Putih maupun Rarawulan yang pernah berlatih bersama Nyi Lurah itu pada hari-hari terakhir, menganggap bahwa ilmu Sekar Mirah itu sudah cukup memadai. Pada saat-saat Nyi Lurah itu meningkatkan daya tahan tubuhnya pada tataran tertinggi, yang dimatangkan oleh pengaruh ilmu Ki Lurah Agung Sedayu, maka daya tahan Nyi Lurah itu telah berada pada lapisan ilmu kebal, meskipun belum sekokoh ilmu kebal Ki Lurah Agung Sedayu sendiri. Nyi Lurah pun telah mampu melontarkan getar puncak ilmu perguruan Kedung Jati, dengan atau tanpa tongkat baja putihnya, sebagaimana unsur kewadagannya. Terutama inti panasnya api. Namun unsur-unsur yang lainnya akan dapat pula terangkat untuk saling mendukung. Malam pun menjadi semakin dalam. Suasana menjadi semakin hening, kecuali di pemakaman. Para prajurit yang bertugas masih sibuk memakamkan kawan-kawan mereka yang gugur. Bahkan Ki Patih Mandaraka pun berada di makam pula, mendampingi senapati yang bertugas. Sementara itu di perkemahan, para senapati dan prajurit yang besok pagi akan turun ke medan sedang beristirahat sebaik-baiknya. Besok mereka harus bangun pagi-pagi, mempersiapkan diri, kemudian maju ke medan perang. Beberapa kelompok prajurit, baik yang berada di induk pasukan maupun yang berada di gelar samping, yang telah beristirahat di hari itu, akan dapat menjadi tenaga yang lebih segar dari kawan-kawannya. Sementara itu para prajurit cadangan pun telah diturunkan pula ke medan. Ketika langit menjadi merah menjelang fajar, para prajurit di kedua belah pihak telah mulai mempersiapkan diri. Ada yang menyempatkan diri mandi di sungai. Tetapi ada yang hanya mencuci muka saja. Mereka pun kemudian menyempatkan diri untuk makan, agar mereka sempat beristirahat sejenak setelah makan. Ketika langit menjadi lebih terang, maka para prajurit itu pun mulai bergerak ke kesatuan mereka masing-masing. Pangeran Puger Muda serta Pangeran Demang Tanpa Nangkil tetap memimpin gelar di samping gelar pasukan induk, yang akan langsung dipimpin oleh Panembahan Hanyakrawati sendiri. Sejenak kemudian maka terdengar isyarat yang pertama. Suara sangkakala di atas gumuk kecil, disahut oleh Gaung Bende yang bertalu untuk yang pertama kalinya. Kedua pasukan yang akan bertempur di medan itu pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka telah memeriksa senjata-senjata serta senjata cadangan mereka. Ikat pinggang mereka, pakaian mereka dan ikat kepala mereka, serta ciri-ciri keprajuritan serta kesatuan mereka masing-masing. Ketika kemudian terdengar isyarat yang kedua, maka setiap prajurit pun telah bersiap untuk bergerak maju dalam gelarnya masing-masing. Beberapa saat kemudian, terdengar isyarat ketiga mengumandang di seluruh medan. Kedua pasukan pun mulai bergerak. Namun yang agak berbeda adalah pasukan Demak. Demikian mereka mulai bergerak, maka terdengar sorak yang bagaikan mengguncang bukit-bukit. Ada apa dengan pasukan Demak? Bertanya setiap prajurit Mataram. Sebenarnya lah yang mula-mula bersorak adalah mereka yang menyebut dirinya murid-murid dari perguruan terbesar di bumi Mataram, perguruan Kedung Jati. Pada saat itu, orang yang mengaku pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati telah memimpin langsung pasukannya.
Ki Sabalintang telah berada di sisi Kanjeng Adipati sebagai Senapati Pengapit, bersama Ki Patih Tanda Negara. Sementara itu orang-orang berilmu tertinggi dari perguruan Kedung Jati berada bersama dengan Ki Sabalintang pula. Dalam pada itu, pasukan Mataram telah dipimpin langsung oleh Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Seperti yang sudah dikatakannya, maka Ki Patih Mandaraka yang tua itu berada di belakang Kanjeng Panembahan, sementara Ki Tumenggung Derpayuda dan Ki Tumenggung Suradikdaya berada di sebelah-menyebelahnya sebagai Senapati Pengapit. Di perkemahan, Pangeran Singasari yang terluka menjadi sangat gelisah. Meskipun Kanjeng Pangeran Puger sendiri tetap bersikap sebagai seorang ksatria Mataram, namun ada orang-orang di sekelilingnya yang dapat saja berbuat licik. Mudah-mudahan Ki Tumenggung Derpayuda dan Ki Tumenggung Suradikdaya tidak lengah. Dalam pada itu, dengan izin Kanjeng Panembahan Hanyakrawati, maka Ki Lurah Agung Sedayu, Nyi Lurah, Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja berusaha untuk dapat bertemu langsung dengan Ki Sabalintang. Pada hari itu, menurut perhitungan Ki Lurah Agung Sedayu, sepeninggal Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer maka Ki Sabalintang akan langsung memimpin pasukannya, di samping Kanjeng Adipati. Demikianlah, beberapa saat kemudian kedua pasukan itu pun segera bertemu di medan yang luas. Seperti di hari-hari sebelumnya, maka para prajurit pun telah berusaha menghentak lawannya. Pangeran Puger Muda dan Pangeran Demang tanpa nangkil telah memerintahkan pasukan yang membawa busur dan anak panah berada di ujung supit dalam gelar supit urang mereka. Sementara itu di ujung ekornya, keduanya juga menyiapkan pasukan yang bersenjata busur dan anak panah. Mereka sejak awal sudah berniat untuk merubah gelar supit urang mereka menjadi gelar Kalasaba. Gelar yang mirip sekali, namun yang kemudian memanfaatkan ekor gelar untuk membuat kejutan dengan langsung menyengat induk pasukan lawan dari samping kepala udang dalam gelar supit urang. Ketika kedua gelar sebelah menyebelah pasukan induk itu berbenturan dengan pasukan lawan, maka pasukan lawan sudah dikejutkan dengan serangan anak panah, justru dari ujung-ujung supit gelar supit urang. Gila orang-orang Mataram, geram Senapati Demak yang memimpin gelar pasukan di lambung medan itu. Kenapa mereka masih sempat bermain-main dalam keadaan yang gawat seperti ini? Namun sebenarnya lah bahwa permainan pasukan Mataram itu telah menimbulkan korban di antara lawan-lawan mereka. Para prajurit Demak, apalagi para wiratani yang berada di ujung sayap, harus dengan tangkas mengatasi serangan anak panah yang datang seperti hujan. Para prajurit dari pasukan khusus yang berperisai harus dengan cepat bergeser ke depan untuk melindungi kawan-kawan mereka, yang menjadi sangat sibuk menepis anak panah yang meluncur sederas hujan itu dengan senjata-senjata mereka. Sementara itu untuk mengimbangi kesibukan di ujung sayap-sayap gelarnya, maka pasukan Demak itu pun telah menghentak lawannya dengan hentakan di pusat gelar mereka. Senapati Demak yang berada di paruh garudanya segera berusaha mengoyak induk gelar pasukan Mataram yang nampak agak lemah. Namun mereka pun terkejut pula, bahwa dari samping pusat gelar supit urang itu telah muncul sekelompok pasukan pemanah yang dengan serta-merta menghujani pasukan Demak itu dengan anak panah. Gila, geram Senapati Demak itu. Mereka menjadikan gelar mereka gelar Kalasaba. Senapati Demak itu pun segera memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk segera bertempur pada jarak dekat. Pasukan Demak pun kemudian mendesak maju, sehingga kedua pasukan itu benar-benar telah berbenturan. Pada induk pasukan telah terjadi pertempuran yang sangat sengit. Senjata pun berdentangan beradu, sehingga bunga api pun berloncatan ke udara. Namun Pangeran Puger yang muda itu benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Bersama senapati pengapitnya, serta ekor gelarnya dalam gelar Kalasaba yang tiba-tiba saja telah menyengat pasukan induk lawan, maka pasukan Mataram itu pun setapak-setapak bergerak maju. Demikian pula gelar yang dipimpin oleh Pangeran Demang tanpa nangkil. Pangeran Demang tanpa nangkil sendiri telah mengamuk seperti banteng yang terluka. Para senapati pengapitnya harus menyesuaikan dirinya bersama para prajurit pilihan yang lain. Di kedua gelar itu, Ki Tumenggung Utara yang bertempur di dalam pasukan Pangeran Demang tanpa nangkil harus menyesuaikan diri dengan irama perang yang telah ditabuh oleh kedua pangeran yang masih muda itu. Namun baik Ki Tumenggung Untara maupun Ki Tumenggung Ranawira adalah senapati-senapati yang sudah sangat berpengalaman serta berbekal ilmu yang tinggi. Sehingga karena itu maka pasukan mereka pun meskipun setapak demi setapak telah bergerak maju. Dalam pada itu, pertempuran yang terjadi di induk pasukan pun menjadi semakin sengit, kedua belah pihak telah mengerahkan kekuatan mereka. Dan bahkan Demak telah menggerakkan seluruh pasukan cadangannya. Sepeninggal Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer,
sebenarnya lah bahwa Kanjeng Adipati Demak menjadi agak gelisah, meskipun pada hari itu Ki Sabalintang telah berada di antara pasukannya yang terhitung besar, serta Ki Patih Tandanegara yang di saat-saat terakhir seakan-akan telah terdesak ke tepi oleh keberadaan Ki Tumenggung Gending serta Ki Tumenggung Panjer, telah berada di medan itu pula. Pertempuran kedua pasukan di induk pasukan itu bagaikan benturan antara amuk angin ribut di penghujung musim basah dengan arus angin prahara di permukaan lautan. Para prajurit pilihan telah mengerahkan kemampuan mereka untuk mendesak lawan. Dalam pada itu, telah terjadi gejolak di sisi kiri gelar Gajah Meta. Senapati yang bagaikan merupakan ujung gading seekor gajah yang sedang mengamuk telah memporak-porandakan gigi gelar Cakra Biuha yang sedang berusaha menggilasnya. Ketika kesulitan itu didengar oleh Panembahan Hanyakrawati, maka ia pun segera memerintahkan Ki Tumenggung Derpayuda untuk mengatasinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi langkah Ki Tumenggung Derpayuda itu terhenti, ketika ia bertemu dengan Ki Lurah Agung Sedayu, Nyi Lurah Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Rara Wulan. Terjadi gejolak di medan sebelah kiri induk pasukan ini, Ki Lurah, berkata Ki Tumenggung Derpayuda. Kami menunggu saat seperti ini, Ki Tumenggung. Maksudmu? Seorang penghubung telah memberitahukan bahwa Ki Sabalintang dan beberapa orang pemimpin dari mereka yang mengaku dari perguruan Kedung Jati berada di tempat itu. Mereka, dengan kemampuan mereka, telah mengacaukan pasukan Mataram di arah itu. Karena itu maka kami akan pergi ke sana untuk meredamnya. Selain itu, keinginan kami untuk bertemu langsung dengan Ki Sabalintang mudah-mudahan dapat terpenuhi. Baik. Marilah kita lihat. Sebaiknya Ki Tumenggung jangan meninggalkan Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Ki Tumenggung Suradikdaya ada bersama Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Tetapi sebaiknya Ki Tumenggung Suradikdaya tidak sendiri. Baik. Aku akan segera kembali. Tetapi karena aku diperintahkan untuk mengatasi gejolak itu, maka biarlah aku melihat apa yang terjadi. Mungkin benar bahwa di tempat itu telah diamuk oleh Ki Sabalintang dengan para pemimpin dari perguruan Kedung Jati. Maka demikian Ki Lurah dan yang lain memasuki arena, aku akan kembali kepada Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Ki Lurah tidak mengelak lagi. Ia pun kemudian bersama dengan Ki Tumenggung Derpayuda pergi ke sisi yang sedang bergejolak itu. Sebenarnya lah mereka pun kemudian menyaksikan bagaimana Ki Sabalintang dan beberapa orang pemimpin dari apa yang mereka sebut perguruan Kedung Jati itu telah memporak-porandakan pasukan Mataram. Seorang senapati Mataram yang memimpin sekelompok prajurit mengalami kesulitan untuk menghadapi beberapa orang berilmu tinggi dari Kedung Jati bersama sekelompok orang, yang meskipun juga mengaku keluarga perguruan Kedung Jati, namun mereka bersumber dari beberapa perguruan yang lain. Setan orang-orang itu. Mereka tentu orang-orang yang mengaku dari perguruan Kedung Jati. Ya, Ki Tumenggung. Seorang di antara mereka adalah Ki Sabalintang sendiri. Aku akan menghentikannya. Ki Tumenggung, biarlah orang yang mengaku pemimpin perguruan Kedung Jati itu bertemu dengan sesama pemimpin perguruan Kedung Jati. Maksud Ki Lurah. Ki Lurah Agung Sedayu termangu-mangu. Namun kemudian dengan hati-hati ia pun berkata, Ki Tumenggung, istriku adalah salah seorang yang memiliki pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati, yang diterimanya langsung dari gurunya, Ki Sumangkar, yang memang merupakan salah seorang pemimpin perguruan Kedung Jati. Karena itu, biarlah istriku bertemu dengan Ki Sabalintang yang mengaku sebagai pemimpin perguruan Kedung Jati, namun yang ternyata telah menghimpun berbagai kekuatan yang sekarang dipergunakannya untuk melawan Mataram. Tentu ada kesepakatan antara Ki Sabalintang dengan Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer, yang bahkan mungkin bagian-bagiannya yang terperinci tidak diketahui oleh Kanjeng Adipati Demak. Ki Tumenggung Derpayuda pun mengangguk-angguk. Namun ia pun berkata, tetapi aku telah mendapat perintah dari Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Kami telah mendapat izin dari Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Ya, aku juga tahu. Karena itu sebaiknya jangan tinggalkan Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Mungkin Demak mengerahkan semua kekuatannya di sekitar Kanjeng Adipati di Demak. Ki Tumenggung Derpayuda menarik nafas panjang. Yang bicara kepadanya itu tidak lebih dari seorang lurah prajurit. Tetapi pendapatnya itu ternyata memberikan kesan yang dalam bagi Ki Tumenggung Derpayuda. Ternyata Ki Tumenggung Derpayuda itu sama sekali tidak merasa tersinggung. Karena itu maka Ki Tumenggung itu pun kemudian berkata,
Baiklah. Aku serahkan kepada Ki Lurah untuk mengatasi gejolak itu. Mungkin Nyi Lurah mempunyai kepentingan khusus dengan Ki Sabalintang. Tetapi orang-orang di sekitarnya juga memerlukan penanganan. Baiklah, Ki Tumenggung. Kami akan mencoba melaksanakannya, mengatasi gejolak yang terjadi bersama para senapati yang berada di lingkungan gejolak itu. Berhati-hatilah, Ki Lurah. Aku akan melaporkannya kepada Kanjeng Panembahan. Aku pun kemudian akan berada di sisi Kanjeng Panembahan itu bersama Ki Tumenggung Suradikdaya. Demikianlah, maka Ki Tumenggung Derpayuda pun segera kembali untuk mendampingi Kanjeng Panembahan Hanyakrawati yang sedang menghadapi beberapa orang senapati dari Demak. Keberadaan Ki Tumenggung Derpayuda itu pun telah memperingan beban para senapati yang ada di sekitar Kanjeng Panembahan. Sementara itu, Kanjeng Adipati Demak sendiri masih bertempur di antara para senapatinya. Agaknya Kanjeng Adipati Demak memang menunggu gejolak yang terjadi di bagian samping induk pasukannya, untuk menyibak pasukan yang rapat pada gelar pasukan Mataram yang bergerak perlahan. Gejolak yang ditimbulkan oleh Ki Sabalintang memang berhasil menghentikan putaran gelar pasukan Mataram, terutama pada gerak berputar senapati-senapati yang khusus. Ki Tumenggung Derpayuda yang kembali ke sebelah Kanjeng Panembahan Hanyakrawati pun kemudian melaporkan bahwa Ki Lurah Agung Sedayu dan Nyi Lurah telah berada di tempat itu. Bagus, berkata Panembahan Hanyakrawati. Mudah-mudahan mereka dapat mengatasinya. Nyi Lurah itulah yang sangat berkepentingan dengan Ki Sabalintang. Mudah-mudahan Nyi Lurah itu mampu mengimbangi ilmu orang yang menyebut dirinya pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati itu. Bukankah ia berada dalam pengawasan suaminya? Iya, Panembahan. Tetapi bukankah orang yang bernama Ki Sabalintang itu memiliki ilmu yang sangat tinggi? Pembicaraan itu pun terputus. Mereka masing-masing harus menghadapi beberapa orang senapati yang datang melanda induk pasukan Mataram itu bersama sekelompok prajuritnya. Namun pasukan khusus pengawal istana dan pengawal raja itu dengan sigapnya telah menahan mereka. Sementara itu Kanjeng Panembahan Hanyakrawati sendiri telah merintis jalan menguak pertempuran yang seru bersama beberapa orang kepercayaannya, untuk dapat bertemu langsung dengan Kanjeng Adipati Demak. Di bagian sisi pasukan induk itu, Ki Sabalintang yang menjadi ujung gading gelar Gajah Meta yang garang itu tiba-tiba saja tertegun. Hatinya pun berdesir ketika ia melihat seorang perempuan yang telah menyibak pertempuran. Beberapa orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati itu pun terpelanting menepi. Sebatang tongkat baja putih berkilat terayun-ayun mengerikan. Sekar Mirah, desis Ki Sabalintang. Bahkan ia pun melihat Ki Lurah Agung Sedayu serta dua orang yang ikut memimpin pasukan pengawal Tanah Perdikan menoreh. Satu daerah yang beberapa kali telah didatanginya, tetapi tidak pernah dapat dikalahkannya. Demikianlah, maka Nyi Lurah Agung Sedayu, Ki Lurah, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah menyibak orang-orang yang berada di sekitar Ki Sabalintang. Merekalah yang telah menimbulkan gejolak di satu sisi permukaan pasukan induk dari Mataram itu. Kita bertemu kembali, Ki Sabalintang, berkata Sekar Mirah. Aku sudah mengira bahwa kau tentu akan mencari aku, sahut Ki Sabalintang. Apakah orang-orangmu tidak mengatakan kepadamu? Ki Sabalintang itu mengerutkan dahinya. Sementara Sekar Mirah berkata selanjutnya. Aku sudah berpesan kepada mereka yang sempat berpapasan di medan perang, bahwa aku ingin bertemu dengan Ki Sabalintang. Ya. Mereka sudah mengatakannya. Nah, sekarang kita sudah bertemu. Apakah kau akan mengeroyokku bersama suamimu dan saudara-saudaramu itu? Tidak. Aku akan bertempur seorang melawan seorang. Suamiku serta saudara-saudaraku akan menjadi saksi. Selain itu mereka akan mencegah orang-orangmu yang berniat licik. Sementara itu mereka pun bertugas untuk menenangkan gejolak yang terjadi di sisi ini. Baiklah. Aku pun berharap akan dapat bertempur melawanmu tanpa gangguan orang lain. Tetapi sayang bahwa kau adalah seorang perempuan. Kenapa kau tidak minta suamimu bertempur melawan aku? Kenapa jika aku seorang perempuan? Sebenarnya aku tidak tertarik untuk bertempur melawan perempuan. Jika aku menang, tidak akan ada yang memujiku karena aku hanya menang terhadap seorang perempuan. Jantung Sekar Mirah terasa berdesir. Tetapi Sekar Mirah pun menyadari bahwa Ki Sabalintang mulai menggelitik perasaannya agar ia menjadi marah dan bahkan kehilangan kendali, sehingga pertarungan yang terjadi kemudian akan lepas dari segala perhitungan, selain didorong oleh gejolak perasaan.
Kesadarannya itulah yang justru telah mengekang Sekar Mirah untuk menjadi lebih berhati-hati, agar ia tidak terperosok ke dalam jebakan jiwani yang dilakukan oleh Ki Sabalintang. Sementara itu, Ki Lurah Agung Sedayu berdiri beberapa langkah di belakang Sekar Mirah. Meskipun Ki Lurah percaya kemampuan Sekar Mirah yang sudah menjadi jauh meningkat, namun jantungnya masih tetap merasa ketegangan yang mencengkam. Sementara itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah berusaha untuk meredakan gejolak yang terjadi. Orang-orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati yang merasa memiliki ilmu yang tinggi, tengah berusaha untuk memporak-porandakan tatanan pasukan Mataram di dalam gelarnya. Semula para senapati serta pemimpin kelompok prajurit Mataram sempat terdesak. Namun keberadaan Gelagah Putih dan Rara Wulan di arena pertempuran itu telah membuat mereka menjadi semakin mapan. Bagaimanapun, orang-orang yang merasa memiliki ilmu yang tinggi di antara mereka yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati harus mengakui betapa Gelagah Putih dan Rara Wulan justru telah menimbulkan gejolak di antara mereka. Dalam pada itu, Sekar Mirah yang masih tetap mampu mengendalikan dirinya itu pun berkata, "Ki Sabalintang, marilah kita lupakan apakah aku seorang perempuan atau seorang laki-laki. Yang penting adalah, bahwa aku pun memiliki tongkat baja putih seperti yang kau miliki. Bahkan aku telah menerima tongkat baja putih ini langsung dari yang berhak. Bukan mencuri, sebagaimana tongkat baja putih yang ada di tanganmu. Kau tentu tidak tahu bagaimana aku mendapatkan tongkat baja putihku ini, Sekar Mirah. Tetapi itu tidak penting. Sekarang kita berhadapan di medan perang. Kita akan bertempur untuk membuktikan siapakah yang terbaik di antara kita. Aku pun akan berusaha melupakan apakah kau seorang laki-laki atau seorang perempuan." "Bagus, Ki Sabalintang. Kita tidak mempunyai waktu banyak. Kita akan segera mulai." Ki Sabalintang justru tertawa. Katanya, "Aku tidak akan memerlukan waktu yang panjang untuk menyelesaikan perlawananmu, Sekar Mirah. Pada saat aku berada di tanah perdikan waktu itu, mungkin sekali aku akan menjadi silau melihat kau, Agung Sedayu dan saudara-saudaramu itu. Tetapi sekarang tidak lagi. Aku sudah memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk menghentikan perlawananmu pada langkah-langkah pertamamu. Jika demikian, maka kau tentu seorang yang berilmu sangat tinggi. Tetapi kita masih harus membuktikan, apakah kau sekedar membual atau kau memang benar-benar berilmu sangat tinggi." Sekar Mirah, "Aku akui bahwa pada waktu itu ilmuku berada di bawah ilmu suamimu. Tetapi sekarang aku ingin menunjukkan kepadanya, bahwa ilmunya bukan apa-apa lagi bagiku." Sekar Mirah tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun segera bergeser setapak. Ketika Sekar Mirah itu menengadahkan wajahnya ke langit, dilihatnya matahari sudah naik lebih dari sepenggalah. Karena itu maka Sekar Mirah pun telah mengambil sebutir ramuan yang diberikan oleh Agung Sedayu kepadanya. Ramuan yang dipelajarinya dari kitab peninggalan Kiai Gringsing yang menguasai ilmu pengobatan. Seperti pesan Agung Sedayu, maka Sekar Mirah pun segera menelan sebutir dari ramuan obat itu. Seperti pada saat-saat ia menelan ramuan itu sebelumnya, terasa tubuhnya menjadi hangat. Rasa-rasanya darahnya menjadi semakin lancar mengalir di urat-urat nadinya. Sementara itu tubuhnya terasa menjadi semakin lentur. Sesaat kemudian, Sekar Mirah pun telah siap bertempur menghadapi Ki Sabalintang. Dalam pada itu, pertempuran pun menjadi semakin sengit. Di mana-mana terdengar dentang senjata beradu. Gelagah Putih dan Rara Wulan ternyata tidak dapat tinggal diam menunggui Sekar Mirah yang bertempur melawan Ki Sabalintang. Mereka mempercayakannya kepada Ki Lurah Agung Sedayu, yang memperhatikan pertempuran itu dengan seksama. Ki Lurah Agung Sedayu dengan waspada memperhatikan tidak saja mereka yang bertempur, tetapi juga orang-orang yang bertempur di sekitarnya. Ketika Ki Sabalintang telah terikat dalam pertempuran melawan Sekar Mirah, serta keberadaan Gelagah Putih dan Rara Wulan di lingkaran pertempuran itu, maka gejolak pun segera mereda. Para senapati Mataram serta para prajurit yang berada di lingkaran pertempuran itu tidak lagi mengalami banyak kesulitan. Gelagah Putih dan Rara Wulan yang berilmu sangat tinggi itu pun berhasil meredam amuk orang-orang yang mengaku para pemimpin dari perguruan Kedung Jati. Tiba-tiba saja seseorang telah meloncat langsung menghadapi Rara Wulan sambil menggeram. "Aku pernah melihatmu, Genduk." Rara Wulan terkejut. Ia pun segera meloncat surut. Tetapi Rara Wulan pun segera mengenali orang itu.
Orang itu ada di antara mereka yang bertempur melawan pasukan khusus Mataram yang melindungi kelima orang utusan pada saat mereka menghadap Kanjeng Adipati di Demak. Kau yang pernah bermimpi untuk merampas tongkat baja putih Mbokayu Sekar Mirah. Ya. Nah, lihat. Mbokayu Sekar Mirah sekarang berhadapan langsung dengan orang yang mengaku sebagai pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati. Apakah kau masih tetap menginginkan tongkat baja putih itu? Jika kau masih menginginkannya, usir Kisah Balintang dan ambil alih Mbokayu Sekar Mirah. Persetan kau, perempuan iblis. Lidahmu benar-benar beracun. Tetapi kau tidak akan dapat meninggalkan arena pertempuran ini. Hari ini aku tidak ingin merampas tongkat baja putih itu, karena hal itu akan dilakukan sendiri oleh Kisah Balintang. Tetapi aku akan memotong lidahmu yang beracun itu. Aku ingin tahu, apakah kau dapat hidup tanpa lidahmu? Rara Wulan tertawa. Katanya, ternyata kau suka bercanda, Kisanak. Jika kau ingin melihat apakah aku dapat hidup tanpa lidahku, aku justru ingin melihat apakah kau juga dapat hidup tanpa kepalamu. Kau benar-benar anak iblis, geram orang itu. Bersiaplah. Aku benar-benar akan memotong lidahmu. Rara Wulan tersenyum. Namun ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Demikianlah, keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Orang yang berniat merampas tongkat baja putih Sekar Mirah itu merasa bahwa sulit baginya untuk mengimbangi ilmu perempuan yang bersenjata tongkat baja putih itu. Tetapi ia merasa bahwa ia akan dapat dengan segera menguasai perempuan yang masih terlihat muda itu. Tetapi orang itu pun terkejut ketika di antara mereka mulai terjadi benturan-benturan. Ternyata tenaga Rara Wulan jauh melampaui dugaannya. Demikian pula kecepatannya bergerak. Karena itu maka orang itu pun tidak lagi mau bermain-main dengan taruhan yang sangat mahal. Ia pun kemudian telah mencabut senjata pusakanya. Senjata yang diandalkannya bukan saja karena kokoh dan tajamnya melampaui tajamnya pisau pencukur kumis dan jenggot, tetapi orang itu percaya bahwa ada semacam tenaga ajaib yang ada di dalam pusakanya itu, yang dapat melindunginya sekaligus mempunyai pengaruh yang sangat buruk bagi lawannya. Aku hampir tidak pernah mencabut kerisku ini, geram orang itu. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Keris itu seakan-akan memang memancarkan cahaya kemerah-merahan. Keris ini adalah keris pusaka turun-temurun yang saat ini berada di tanganku. Perempuan iblis, nasibmu adalah nasib yang sangat buruk. Kekuatan dan kemampuanmu akan segera dihisap oleh kerisku ini, sehingga kau tidak akan berdaya lagi untuk melawanku. Dengan mudah aku dapat membunuhmu atau memperlakukanmu sekehendak hatiku. Misalnya memotong lidahmu. Namun Rara Wulan itu pun kemudian tertawa. Katanya, Kisanak, kita adalah makhluk yang menguasai bumi yang gemelar ini seisinya, termasuk kerismu itu. Jika kerismu itu mempunyai kuasa yang hadir di dalamnya, tentu juga karena pengaruh makhluk seperti kita, yang membuat keris itu. Tetapi seberapapun tinggi kuasa benda-benda seperti kerismu itu, namun kuasanya tidak akan dapat mengalahkan kuasa makhluk seperti kita yang disebut manusia. Tutup mulutmu. Karena itu maka pengaruh kuasa kerismu itu tidak akan dapat melampaui kuasaku. Sehingga dengan demikian, maka kerismu itu tidak akan berarti apa-apa tanpa kau sendiri berbuat sesuatu. Nah, apapun senjatamu, yang berhadapan dalam perang ini adalah kau dan aku. Kau bersenjata keris, dan aku pun akan mempergunakan senjataku. Rara Wulan pun kemudian mengurai selendangnya. Kemudian memutar sebelah ujungnya. Marilah, Kisanak. Pusakamu atau pusakaku yang akan lebih berkuasa. Orang itu menggeram. Ia menjadi sangat marah. Perempuan itu ternyata telah meremehkan pusakanya yang bertuah itu. Bahkan Rara Wulan itu pun kemudian berkata, Kisanak, sebenarnya aku akan lebih ngeri melihat kau mempermainkan golokmu yang besar dan panjang itu. Golok yang juga kau anggap sebagai pusakamu itu. Perempuan iblis, geram orang itu. Keris ini memang jauh lebih kecil dari golokku itu. Tetapi keris ini yang nanti akan dapat mengantarkan nyawamu ke alam langgeng. Alam langgeng? Apa yang kau maksud dengan alam langgeng? Kau benar-benar iblis yang tidak mengenal alam langgeng. Bukan begitu. Aku justru menjadi heran bahwa kau masih juga menyebut alam langgeng. Sebenarnya kau percaya atau tidak dengan alam langgeng? Jika kau menyebut dan percaya pada alam langgeng,
Kenapa kau sama sekali tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memasuki alam langgeng itu? Kenapa kau justru melakukan perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak menuju ke alam langgeng itu dalam kesempurnaannya? Orang itu tertawa. Katanya, persetan dengan pemahamanmu yang berbelit-belit itu. Sekarang, aku akan membunuhmu dengan kerisku, yang jauh lebih berbahaya bagimu daripada golokku yang besar itu. Bagus. Lakukan apa yang akan kau lakukan. Aku akan menari di hadapanmu dengan selendangku. Demikianlah, keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Orang yang bersenjata keris pusakanya itu menyangka bahwa dengan kerisnya ia akan dapat memotong selendang lawannya. Tetapi dugaannya salah. Ketika ia berhasil menebas selendang Rara Wulan yang sedang meluncur menyambarnya, ternyata selendang itu tidak tersangkut dan justru kerisnya hampir saja terlepas dari tangannya. Untunglah orang itu cepat menggenggam hulu keris itu. Meskipun tangannya menjadi panas, tetapi ia masih mampu menyelamatkan kerisnya. Orang itu mengumpat kasar. Namun kemudian ia pun berloncatan dengan garangnya menyerang Rara Wulan dari segala arah. Tetapi kembali orang itu terkejut. Rara Wulan pun mampu mengimbangi kecepatan geraknya. Bahkan selendangnya yang berputaran itu telah berhasil mematuk lambungnya. Orang itu menyeringai menahan sakit sambil meloncat mundur mengambil jarak. Selendang yang mematuk itu terasa bagaikan ujung tongkat besi yang terjulur mengenai lambungnya itu. Gila perempuan itu. Ia masih terhitung muda, tetapi ilmunya telah membuatku menjadi gelisah. Sebenarnya lah sulit bagi orang itu mengimbangi ilmu Rara Wulan. Betapapun ia mengerahkan kemampuannya sampai ke puncak, namun perempuan yang masih muda itu ilmunya memang sangat tinggi. Aku tidak mempunyai pilihan lain, berkata orang itu. Aku harus membinasakannya dengan aji pamungkasku. Aji lapak naga. Dalam keadaan yang semakin terdesak, maka orang itu pun telah meloncat mengambil jarak. Ia pun segera memusatkan nalar budinya, mengeterapkan aji lapak naga. Kerisnya yang seakan-akan bercahaya kemerahan itu pun diangkatnya di depan wajahnya. Kedua belah tangannya memegangi hulu keris itu, seakan-akan keris itu akan melepaskan diri dari genggamannya. Sejenak kemudian, maka orang itu dengan satu hentakan telah menjulurkan kerisnya. Ujungnya mengarah ke dada Rara Wulan. Namun pada saat yang bersamaan, Rara Wulan telah melepaskan ilmunya, Aji Namaskara. Ketika dari ujung keris itu seakan-akan meluncur sinar yang kemerah-merahan, maka dari telapak tangan Rara Wulan telah meluncur sederet sinar yang hijau kebiru-biruan. Dua kekuatan ilmu yang tinggi itu pun kemudian saling berbenturan dengan dahsyatnya, sehingga medan pertempuran itu seakan-akan telah diguncang. Sejenak kemudian, maka orang itu dengan satu hentakan telah menjulurkan kerisnya. Ujungnya mengarah ke dada Rara Wulan. Namun pada saat yang bersamaan, Rara Wulan telah melepaskan ilmunya, Aji Namaskara. Rara Wulan tergetar beberapa langkah surut. Namun Rara Wulan itu masih tetap saja berdiri tegak. Ternyata selisih kekuatan ilmu mereka terpaut agak jauh. Orang yang bersenjata keris itu terpelanting beberapa langkah. Tubuhnya terbanting jatuh ke tanah. Seisi dadanya rasa-rasanya telah runtuh oleh getar benturan kekuatan ilmu mereka. Rara Wulan masih berdiri tegak sambil memandangi tubuh orang yang terbaring diam itu. Beberapa orang pun kemudian berlarian mendekatinya. Mereka pun kemudian berlutut di sisinya, sedangkan 3 orang yang lain berdiri dengan tombak pendek yang teracu. Dari antara mereka yang berjongkok di sisi orang terbaring itu, Rara Wulan mendengar ia memanggil. Kinaga Tengara? Kinaga Tengara. Tetapi orang yang dipanggil Kinaga Tengara itu sama sekali tidak bergerak. Beberapa orang itu pun kemudian telah mengusung tubuh Kinaga Tengara itu ke belakang garis pertempuran. Ketika Kisaba Lintang masih bertempur dengan sengitnya melawan Sekar Mirah, maka gejolak kematian Kinaga Tengara itu dirasakannya. Seorang penghubung pun kemudian datang memberikan laporan kepadanya, bahwa seorang senapati telah terbunuh. Rara Wulan masih berdiri tegak sambil memandangi tubuh orang yang terbaring diam itu. Beberapa orang pun kemudian berlarian mendekatinya. Mereka pun kemudian, Kisaba Lintang itu meloncat surut untuk mengambil jarak. Sekar Mirah pun sengaja tidak memburunya, karena sebenarnya lah ia juga ingin tahu, siapakah yang terbunuh. Siapa? Bertanya Kisaba Lintang. Penghubung itu pun mendekatinya sambil berkata perlahan. Kinaga Tengara. Kinaga Tengara. Ya, Kisaba Lintang. Kisaba Lintang itu pun menggeram.
Ki Naga Tenggara adalah salah seorang senapati terpilihnya. Bahkan Ki Naga Tenggara pernah menyatakan kesediaannya untuk mengambil tongkat baja putih yang satu lagi dari tangan perempuan yang kini bertempur melawannya. Namun ternyata Ki Naga Tenggara telah terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Bertanya Ki Sabalintang. Seorang perempuan yang masih terhitung muda. Ia telah bertempur melawan Ki Naga Tenggara dan membunuhnya. Setelah membunuh perempuan yang membawa tongkat baja putih tiruan ini, biarlah aku membunuhnya. Kau sebut tongkat bajaku ini tiruan, sahut Sekar Mirah. Lalu harus kusebut apa? Bagus. Jika demikian, kita akan melihat apakah tongkat baja tiruan ini akan dapat meretakkan tulang tengkorakmu. Ki Sabalintang pun menggeram, sementara Sekar Mirah pun berkata, Ki Sabalintang, bagaimanapun juga orang-orangmu telah terbunuh satu demi satu dalam perang ini. Karena itu, kau tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Demikian pula Kanjeng Adipati Demak. Sepeninggal Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjar, maka tidak ada lagi kekuatannya. Omong kosong. Masih ada aku dan Ki Patih Tanda Negara. Masih ada beberapa tumenggung yang berilmu tinggi dari Demak, serta para pemimpin dari perguruanku. Sementara itu jumlah pasukanku masih melimpah dibanding para prajurit Mataram, yang semakin lama menjadi semakin sedikit jumlahnya. Sekar Mirah tertawa. Katanya, kau mencoba untuk membesarkan hatimu sendiri. Setiap orang di medan pertempuran ini menyadari bahwa pasukan Demaklah yang susut begitu cepat. Lebih-lebih pada hari ini, pada saat Kanjeng Panembahan hanya Kerawati sendiri yang menjadi senapati agung pasukan Mataram. Persetan kau, perempuan iblis, geram Ki Sabalintang sambil meloncat menyerang. Tetapi Sekar Mirah sudah siap sepenuhnya, sehingga ayunan tongkat baja putih Ki Sabalintang yang mengarah ke pelipisnya telah ditangkisnya, sehingga terjadi benturan yang sangat keras. Telapak tangan kedua orang itu pun terasa menjadi panas pada saat mereka mempertahankan tongkat mereka agar tidak terloncat dari genggaman. Demikianlah, mereka berdua pun telah terlibat kembali dalam pertempuran yang sengit. Kedua belah pihak memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga pertempuran di antara mereka pun telah membuat para prajurit dari kedua belah pihak serta para murid dari perguruan Kedung Jati itu pun menyibak. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan telah terlibat kembali dalam pertempuran melawan para senapati Demak, serta mereka yang mengaku pemimpin dari perguruan Kedung Jati. Namun para senapati dari Mataram pun telah melibas lawan-lawan mereka pula, sehingga ketika terjadi gejolak maka pasukan Demaklah yang telah terguncang. Demikianlah, pertempuran pun semakin lama menjadi semakin dahsyat. Kedua belah pihak berusaha untuk dapat mendesak lawan-lawannya. Sementara itu Pangeran Puger Muda yang garang itu pun telah berhasil beringsut maju setapak demi setapak. Sedangkan Pangeran Demang tanpa nangkil pun berusaha pula untuk menguasai medan, meskipun ia agaknya mengalami kesulitan. Tetapi prajurit-prajuritnya adalah prajurit yang berpengalaman, sehingga akhirnya, pasukannya pun mampu beringsut pula meskipun sangat perlahan. Di induk pasukan, masih saja terasa gejolak yang terjadi di sekitar arena pertempuran antara Ki Sabalintang melawan Sekar Mirah, yang selalu diamati oleh Ki Lurah Agung Sedayu. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan bersama para senapati Mataram yang lain berusaha untuk menggilas pasukan Demak yang terdiri dari para prajurit, para wiratani serta mereka yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati. Sementara itu di sisi lain di induk pasukan itu, Ki Patih Tanda Negara yang mengamuk seperti harimau terluka telah berhadapan dengan Ki Tumenggung Suradikdaya. Sementara itu Kanjeng Adipati Demak sendiri bertempur dengan garangnya. Siapapun yang berani mendekatinya, segera disapunya dengan tombak pendek pusakanya. Para prajurit dan para senapati dari Mataram sangat mengalami kesulitan untuk mendekatinya. Selain Kanjeng Adipati Demak sendiri, para pengawalnya yang terpercaya telah mengamuk menyapu medan. Kanjeng Panembahan Hanyakrawati akhirnya merasa perlu untuk langsung berhadapan dengan Kanjeng Adipati Demak yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Para prajurit dari pasukan khusus pengawal raja telah membuka jalan menyibak para pengawal Kanjeng Adipati Demak, sehingga Kanjeng Panembahan Hanyakrawati pun dapat langsung berhadapan dengan Kanjeng Adipati di Demak. Kau, Dimas, geram Kanjeng Adipati Demak. Bersambung ke bab 560. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.